Halo semuanya, kembali lagi di pelajaran Kimia Farmasi bersama saya Niwayan Krisnadewi. Nah, untuk minggu yang lalu kita sudah membahas tentang senyawa hidrokarbon jenuh, yaitu senyawa hidrokarbon eh, alkana. Jadi alkana itu adalah senyawa hidrokarbon jenuh dengan ikatan tunggal antar karbonnya. Sekarang kita akan membahas tentang hidrokarbon tidak jenuh. Mudah-mudahan kali ini kalian tidak jenuh belajar kimia ya, karena kita akan mempelajari hidrokarbon tidak jenuh. Baik, tahukah kamu gas apa yang menyebabkan pematangan buah? Nah, seperti ini misalnya. Sekarang kan mau galungan kuningan. Bagi yang merayakannya, galungan dan kuningan itu kan orang tua dulu itu sengaja mematangkan buah dengan menggunakan kalsium karbida. Jadi dia kayak istilah Balinya itu nyekep biu. Mereka memetik pisang dari pohonnya dengan keadaan seperti gambar pisang nomor 1. Dan setelah ditaruh di dalam tempat tertutup dan tentunya ada karbit di sana atau kalsium karbida dalam kimia itu, dia akan perlahan-lahan menjadi matang. Sebenarnya gas apa sih gas yang menyebabkan pematangan buah? Nah, kalian bisa bayangkan nggak kalau misalnya kita mematangkan buah, terus kita membuka tempat yang ada pisang dan kalsium karbidanya itu, gas apa yang keluar? Berbau nggak? Panas nggak? Nah, untuk itu kita akan berbicara tentang alkena dan alkuna karena gas yang menyebabkan pematangan buah itu ada dalam salah satu senyawa alkena ataupun alkuna. Nah, hidrokarbon tidak jenuh itu ada seperti yang tadi saya bilang, ada alkena dan alkuna. Dulu kan alkana, sekarang alkena dan alkuna. Beda ena sama una aja. Kalau alkana rangkap 1, ena rangkap 2, una rangkap 3. Baik, kita belajar di alkena dulu. Rumus umum alkena adalah CnH2n. Waktu ini kan saya sudah bilang kalau N itu adalah lambang karbon. Misalnya nih kayak dulu CnH2n plus 2. Jadi kalau C-nya 4, H-nya itu 10. Kalau misalnya CnH2n, itu artinya kalau N-nya 2, C2, H 2 kali N. N-nya kan 2 juga. H 2 kali 2, 4. Jadi C2H4 dengan strukturnya seperti ini. Ya, ada ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 ini yang menandai bahwa senyawa itu adalah alkena. Nah, itu juga bisa nih. Ada di sini. Sorry, mana ya kursornya? Iya. Ini di bawahnya ada CH3, CH2, CH3, C. Ini seperti ini ada rumusnya. Ini namanya dihitung dari sini ya, 1 butena karena yang mengikat rangkap itu ada di atom karbon nomor 1. Kalian sudah belajar di senyawa alkana sebelumnya. Di alkuna itu ada rumusnya CnH2n-2, dimana kalau misalnya C-nya 2, H-nya kan H2 kali N. 2 kali N berapa? 4. 4 min 2 sama dengan 2. Jadi C2H2 dengan dengan ikatannya seperti ini. Dan ikatan rangkap 3 ini melambangkan ada senyawa ini adalah senyawa alkuna. Jelas kan? Jadi bedanya itu adalah di rumus umum sama ikatannya. Kalau rangkap 1 itu ikatan tunggal itu alkana, rangkap 2 itu alkena, rangkap 3 adalah alkuna. Next, kita bahas tentang senyawa alkena terlebih dahulu. Cara penamaannya itu sama seperti senyawa alkana ya, sama banget. Hanya saja kalian hanya membedakan ikatan yang berikatan rangkap, maksudnya senyawa karbon yang berikatan rangkap. Untuk cabang-cabangnya sama, dan yang membedakan pertama itu adalah nomor karbon yang di ujung karbon yang dihitung itu
yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan cabang. Sekali lagi, yang lebih dekat dengan yang lebih dekat dengan rangkap. Saya ulangi, ujung karbon senyawa alkena itu dimulai dari ujung karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap, ya. Contohnya ini senyawa ini. Kita hitung yang mana ujungnya. Kita hitung yang mana nomor 1. Kalau dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis atom karbon nomor 5 yang berikatan rangkap 2. Sedangkan dari sini 1, 2, 3. Yang 3 berikatan rangkap. So, yang mana lebih dekat? Pasti yang dari sini kan. Nah, kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Jadi rantai terpanjangnya ada 8. Kalau 8 itu ada oktena. Sama kayak alkana, kalau alkana kan oktana. Kalau misalnya 8 kalau misalnya alkena itu oktena, hanya beda ana sama ena aja. Terus tata nama cabangnya sama, 4 etil. Ini kan 1 2 3 4 etil. 2,6 dimetil 3. Nah, ini 3 oktenanya. Ini artinya di karbon nomor 3 dia mengikat mengikat rangkap 2. Jadi ini yang membedakan, hanya 3 oktena ini. Sama kayak ini. Kembali. Aku klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Jadi yang mengikat rangkap itu ada di karbon nomor 2, 1, 2, ya. Jadi 2,5 dimetil 2 heptena. Jadi yang mengikat karbon nomor 2 itu. Next, ada senyawa alkuna. Sebenarnya sama aja. Senyawa alkuna ini cara tata nama senyawanya sama seperti alkena. Hanya saja kembali lagi, kalau ada alkana pentana, alkena pentena, alkuna pentuna. Sebenarnya sama, hanya saja ingat kalau alkena sama alkuna itu ujung karbon itu dianggap diberi penomoran 1 jika dia paling dekat dengan ikatan rangkap. Ya. Kalian sudah belajar tata nama alkana itu secara detail waktu seminggu yang lalu. Sekarang kita akan bahas ini. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, untuk alkena itu ada contoh senyawanya itu etena atau etilena. Nah, sifatnya gas tidak berwarna, dapat dibakar, bau yang khas, eksplosif, itu artinya kayak bisa meledak gitu loh. Terus terdapat dalam gas batu bara biasa pada proses cracking. Nanti kita akan bahas tentang minyak bumi. Pembuatan dari hidratan etanol, alkenanya, penggunaannya itu adalah dapat digunakan sebagai obat bius, dicampur tentunya dengan O2. Jadi kalau di dalam bidang farmasi itu bisa digunakan untuk obat bius. Terus ini untuk memasakkan buah-buahan atau menggunakan gas etilena atau etena. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika kita membuka sebuah wadah itu yang habis istilah balingnya itu nyekep biu itu, maka akan keluar gas yang agak panas gitu kan, sedikit panas kan, terus agak berbau. Nah, itulah dia gas etena atau etilena. Nah, untuk kegunaan yang lainnya juga sintesis zat lain seperti gas alam, minyak bumi, dan etanol. Nah, untuk alkuna itu ada etuna. Nah, ini kalau alkana etana, alkena etena, alkuna etuna. Bukan ikan tuna ya. Atau sama dengan asetilen dengan rumus strukturnya CH, kita rangkap CH. Pembuatannya ya seperti ini ya. CaC2 bla bla bla, ini pembuatannya seperti ini. Sifat-sifat alkuna itu adalah suatu senyawa endoterm yang mudah meledak pastinya ya. Ini mudah meledak sekali.
Suatu gas tak berwarna dan baunya khas. Ini sebenarnya hati-hati ya, kalau misalnya tidak semua yang bening itu tidak berbau. Ya, seperti gas alkuna ini. Penggunaan alkuna pada pengelasan dibakar dengan O2 memberi suhu yang tinggi. Ya, kurang lebih 3000 derajat Celcius dipakai untuk mengelas besi dan baja. Untuk penerangan juga bisa dan untuk sintesis senyawa lain juga bisa. Baik, sekian materi dari saya untuk hari ini. Saya harap kalian semua tidak jenuh dan saya harap kalian belajar karena masih ada beberapa senyawa hidrokarbon yang lain tentunya dengan memiliki fungsi yang akan kita bahas minggu depan. Terima kasih. Semoga semua